kabar? Sebentar ya, lagi di make upin dulu biar kelihatan cantik gitu loh di kamera. Ya nggak, Say? Ya mau diapain juga cantik sih. Ih, kamu bisa aja. Sini. Oke, nanti kita akan mulai pas countdown ya. Dan nanti di dalam Mbak langsung masuk dan duduk aja di posisi yang udah ditentuin. Jangan lupa prokesnya ya. Oke. Oke, Kak, sekarang sudah bisa masuk ke ruangan. Jadi good luck. Oke, thank you. Hurry. Oke, kita mulai countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta webinar. Pada malam hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah teman-teman, izinkan perkenalkan nama saya Christian yang akan membantu kalian dalam memandu acara webinar pada malam hari ini dengan tema Coding Java Backend bersama Copilot AI. Seperti yang kita ketahui nih teman-teman bahwa saat ini Copilot AI ini memang lagi viral banget dalam dunia digital saat ini nih, yang dimana dapat membantu kita untuk mempermudah kita dalam mengerjakan pekerjaan, khususnya saat ini dalam pengkodingan Java Backend. Nah, gimana sih caranya kita bisa terapkan Copilot AI ini dengan Java Backend? Dan pada saat ini sudah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Kak Dewa selaku Head of Bootcamp Juara Coding. Selamat malam Kak Dewa, apa kabarnya Kak? Oke, thank you Mas Christian. Selamat malam. Semangat pagi terus ya. Jangan selamat malam lagi. Semangat pagi terus. Oke. Siap Kak Dewa. Yuk teman-teman, kita kupas tuntas bersama dengan Kak Dewa di webinar Juara Coding pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja memulai acara inti pada webinar pada malam hari ini. Untuk Kak Dewa, dipersilakan. Oke, thank you Mas Christian. Oke Kak. Oke, kebetulan hari ini saya sendiri. Ya, jadi biasanya kalau malam Jumat ini biasanya duaan, tapi sekarang ini sendiri, jadi agak horor juga. Oke, kita lanjut aja ya. Kita langsung aja ke materi utama, yaitu adalah bagaimana kita bisa menerapkan artificial intelligence di dalam kegiatan kita sehari-hari, khususnya bagi para programmer nih ya, programmer back-end. Tentunya teman-teman di sini mungkin ada yang sudah menjadi programmer back-end atau pengen jadi programmer back-end. Ini sangat menarik materinya karena ini bisa membuka wawasan Anda sebagai referensi ke depannya tentunya. Bagaimana sekarang artificial intelligence sudah tidak bisa terlepas dari kehidupan kita ya. Ada di mana-mana gitu kan. Kalian baca berita, kalian buka sosial media, pasti selalu akan membahas masalah artificial intelligence ini sendiri. Oke, langsung aja mungkin saya akan sedikit presentasi di sini. Oke, kita mulai ya. Oke, tema hari ini adalah Java Backend dengan menggunakan GitHub Copilot. Oke ya, jadi apa sih GitHub Copilot itu sendiri gitu kan? Masih mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu ya. Jadi dari GitHub itu mengembangkan satu produk lagi berupa plugins yang bisa digunakan di semua editor kalian. Khususnya IDE yang kalian biasa gunakan, entah itu mungkin Visual Code atau IntelliJ atau ya macam-macam ya, Eclipse dan lain-lainnya ya. Dan itu bisa digunakan bersamaan dengan saat kalian sedang mengcoding. Lalu kenapa sih? Apa perbedaannya dengan menggunakan Copilot atau tidak menggunakan Copilot gitu kan ya? Tentunya perbedaannya cukup signifikan ya menurut saya pribadi. Kenapa? Karena saya sendiri sudah menggunakan cukup lama dan ada beberapa hal yang bisa membantu saya untuk mempercepat pekerjaan tersebut. Makanya di sini saya akan mencoba untuk men-share ke teman-teman semua. Jadi kalau kalian perlu ketahuin ya, coding itu ada istilah namanya pair programming ya.
Jadi itu kita biasanya mempunyai dua pasang programmer, yang satu membantu, yang satu sebagai pilotnya ya istilahnya ya. Nah, yang membantu ini sebetulnya kita bisa partner atau copilotnya. Nah, bedanya apa kalau di sini copilotnya di sini adalah apa namanya? AI ya atau enggak artificial intelligence. Oke. Terus kemudian di sini kita bagaimana kalau artificial bisa diajak ngomong nggak? Ya tentunya nggak bisa diajak curhat ya, nggak bisa ngopi bareng gitu kan ya. Tapi yang pasti dia akan ada selama 24 jam full. Dia nggak ada bete-betenya sama kita gitu ya. Nah, terus kemudian apa sih kelebihannya gitu kan ya? Jadi GitHub Copilot sendiri tuh sebuah alat pengembangan ya. Jadi dia tools, extension tools gitu kan, yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan saran kode atau menulis potongan kode secara otomatis. Jadi bagi para programmer back-end khususnya ya Java back-end ini yang banyak mungkin source code-nya yang kalian nggak bisa hafal semua, nah ini sangat membantu ya, silakan ya. Jadi ini semacam asisten yang sangat berguna bagi teman-teman semua. Jadi di sini banyak ya, ada berapa 4 poin di sini ya. Jadi ada tadi ya kode yang kita saran kode yang otomatis ya kan. Terus kita juga bisa ada namanya penyesuaian kode ya, nanti kita bisa lihat. Jadi meskipun ini kode-kode ini ada referensi atau saran, bukan berarti ini benar ya. Kadang-kadang kita harus juga cek gitu kan ya. Nah, terus kemudian juga ada namanya Copilot Run, ya kan. Terus yang pasti kalian juga harus mengandalkan pengetahuan kalian juga ya. Jadi kalau misal pun kalian, apakah kalau saya nggak bisa ngoding terus saya bisa pakai Copilot? Ya nggak juga gitu kan. Kalian harus bisa ngoding juga. Tetapi ini sangat-sangat membantu gitu kan. Karena saya sendiri udah lama ya ngoding ya. Dulu nggak ada kayak ginian gitu istilahnya. Dan ini kita cuma dibantu sama misalnya untuk pelengkap ya kata ya. Tapi nggak akan secanggih Copilot. Nah, bagi yang penasaran, kira-kira apa aja nih, ya kan? Nah, fitur terbarunya itu kayak ada GitHub Copilot Lab ya. Jadi ini salah satu fitur terbaru juga dia yang sudah eksis, yang sudah ada. Jadi memungkinkan pengguna untuk menguji, berinteraksi dalam suatu IDE kalian ya atau editor kalian gitu kan. Kalian bisa minta saran, kalian bisa menjelaskan. Nah, apa aja sih sebetulnya ya? Kita lihat aja di sini fitur-fiturnya. Ya itu tadi ya, bisa menggenerate kode otomatis. Nah, jadi kita biasanya nanti kita tunjukin deh bagaimana sih kita bisa minta kayak di GPT. Oh ya, ini trivianya ya teman-teman semua ya. Sebetulnya kalau Copilot sendiri tuh engine-nya apa sih atau mesin berpikirnya apa sih? Sebetulnya dia masih menggunakan OpenAI ya. Dia menggunakan OpenAI yang bagiannya nama modelnya adalah Codex. Jadi kalau kalian tahu GPT, nah GPT itu juga buatan dari OpenAI ya. Ya kan, itu kalau GPT menggunakan GPT ya. Kalau untuk Copilot ini dia menggunakan namanya Codex istilahnya, modelnya. Nah itu bisa menggenerate kode otomatis ya, sama kayak kalian lakukan di GPT. Terus ada penyunting kode yang terintegrasi. Nah di sini kita nanti juga bisa tunjukin kalau ada error gimana. Bisa nggak dicari sama si Copilot-nya ini. Nah, nanti kita bisa tunjukin ya. Terus bisa membuat semacam testing ya, testing code gitu kan. Jadi kalau kita biasanya suka membuat tester ya kayak SQA ya kan, kita suka buat unit test gitu kan, atau programmer lah ya, kita buat unit test. Nah itu bisa juga dilakukan secara otomatis dengan menggunakan GitHub Copilot. Dan tadi ya pemecahan masalah ya, kalau ada bug bisa nggak dicari. Ini yang paling menyenangkan juga ya. Jadi kadang-kadang kita bingung nih, kok error, kenapa gitu istilahnya ya. Nah, si Copilot ini bisa membantu langsung secara otomatis menemukan permasalahan pada codingan-codingan Anda. Nah, dengan semuanya itu tentunya ya, dengan yang kita tadi bahas ya, pasti kita simpulkan ya. Jadi kalau kita menggunakan GitHub Copilot itu pasti produktivitas kita meningkat. Kualitas kode kita juga pasti akan jauh lebih baik ya. Dan kemudian kita bisa belajar lebih banyak karena waktu kita tidak terbuang, misalnya seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang tadi penasaran kayak gimana caranya atau bagaimana contohnya, nah kita sekarang masuk ke dalam acara demo time-nya ya istilahnya ya. Nah, di demo time ini akan dijelaskan bagaimana si GitHub Copilot itu bisa
bermanfaat buat kalian gitu kan. Tentunya kalau nggak lihat, nggak percaya gitu kan istilahnya. Nah, di sini kita akan masuk. Oke, sekarang kita akan melakukan demo. Tentunya saat ini kita akan membuatnya dengan menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi saya akan membuka command prompt di sini. Saya akan bikin project baru yang dinamakan, misalnya saya akan membuat sebuah web service ya dengan menggunakan Spring Boot. Saya akan beri namanya web service kalkulator. Oke ya, kita akan membuat projectnya dengan menggunakan Spring Boot. Saya akan ketikkan code titik untuk buka Visual Studio Code saya ya. Oke, setelah dibuka kita bisa membuat sebuah project Java baru ya dengan menggunakan Visual Studio Code. Cuman yang perlu dipastikan adalah kita harus menginstal extensionnya ya, yaitu pertama adalah Java. Kita cari Java di sini. Nanti dia akan keluar extension ya. Di sini yang perlu diinstal adalah extension pack for Java. Kemudian bisa install ya. Sudah install. Terus ada debugger juga, ada Maven-nya juga, dan itu biasanya sudah satu paket ya semuanya ya. Nah kemudian kita akan tambahkan lagi adalah Spring Boot ya, Spring Boot pack-nya. Oke, di sini ada Spring Boot initializer-nya, terus ada Spring Boot extension pack-nya juga kita harus install ya. Oke, jadi semuanya sudah terinstall. Yang pasti jangan lupa untuk Copilot sendiri juga harus diinstal ya di sini. Saya akan menggunakan dua plugins, yaitu GitHub Copilot. Oke, saya pakai yang sudah stable-nya, sama GitHub Copilot Labs. Nah ini memang kalau yang menggunakan Copilot Labs ini harus yang sudah langganan ya. GitHub ini tidak gratis lagi, tapi harus langganan, tapi tidak terlalu mahal juga. Karena dengan $10 kalian sudah bisa mempunyai teman yang bisa membantu kalian dalam melakukan pemrograman. Di sini saya sudah install semua, nanti kalian boleh install untuk mempercepat waktu. Kita akan membuat program Java-nya ya. Di sini kita bisa membuat program Java-nya. Oke, kita akan coba untuk membuat project Spring Boot-nya. Pertama yang akan kita lakukan adalah dengan menekan Ctrl Shift P. Di sini nanti akan ada prompt-nya di sini ya, prompt untuk Visual Code-nya. Kita ketikin Spring. Nanti di sini akan ada Spring Initializer Create Maven Project. Ini kita tekan aja di sini. Kemudian kita disuruh untuk menentukan Spring Boot versi berapa, 3.10, menggunakan bahasa apa. Di sini kita akan menggunakan bahasa Java ya. Terus di sini akan disuruhkan untuk menginput group ID-nya. Kita ketikkan misalnya group.com.juara-coding. Oke, enter. Terus untuk artefaknya kita misalnya bikin kalkulator service. Oke, kita enter lagi. Tipenya adalah jar aja ya, kita gunakannya ya. Kemudian Java versionnya adalah Java version yang saya gunakan saat ini 17. Terus kemudian kita akan tambahkan dependencies-nya. Di sini saya akan menggunakan namanya Spring Web aja. Lainnya nanti akan kita tambahkan seiring kita nanti melakukan codingan ya. Sebenarnya banyak, tetapi kita bisa tambahkan nanti di POM-nya Maven. Oke, kita enter aja di sini. Kemudian dia akan suruh meletakkan di web service yang mana, folder yang mana. Nah, kita akan kasih ke folder web service yang tadi kita telah buat ya. Kemudian kita akan generate into this folder. Oke. Nah, di sini dia akan ngebuka lagi ya, sebetulnya nggak apa-apa, jadi dua buka gini. Kita pakai yang satu lagi aja. Oke. Nah, di sini adalah programnya kita ya. Biasanya di programnya kita sendiri ini ada source-nya. Nah, disinilah program utama kita akan dibuat ya. Nah, kita lihat di sini kalkulator service. Nah, ini program aplikasi
main dari Spring Boot kita. Untuk menjalankan kita bisa klik kanan, kemudian kita akan lakukan pada run Java di sini. Nanti di sini dia akan dijalankan, dan kalau berhasil ya seperti ini ya, nanti akan ada running seperti ini. Berarti ini programnya sudah jalan, tetapi masih kosongan. Yang akan kita lakukan sekarang adalah dengan menggunakan bantuan GitHub Copilot, kita akan membuat skripnya. Oke. Karena ini program sederhana ya, kita hanya akan membuat satu web service aja ya. Kita bisa bikin, misalnya di sini akan kita bikin new file. Di kalkulator ini akan kita new file. Kita akan bikin misalnya kalkulator controller. Oke, .java. Oke ya, di sini ya. Nah, ini sebetulnya akan kita masukkan tadi ya. Ini akan menjadi sebuah controller kita untuk service REST-nya. Tentunya dengan menggunakan GitHub Copilot ya, kita bisa ketikin misalnya add, misalnya kita akan REST controller. Nah, langsung di sini ada tulisannya ya. Kita nggak usah ketikin, kita tinggal pakai tab aja. Nah, untuk importnya ya. Jadi ini akan dibantu perlengkapan keyword-keywordnya dengan menggunakan GitHub Copilot ya. Sebetulnya mirip kayak, nah ketika kita masukkan seperti ini, nah ini langsung keluar ya, dia bisa menebak, oh kita mau bikin kalkulator sesuai dengan judul nama kelasnya, langsung dibikin request mappingnya adalah kalkulator. Nah enaknya di sini ya, kita tinggal banyak main tab-tab aja, jadi setiap kita kita pencet tab ya istilahnya ya. Oke. Di sini juga ada yang menarik, kita bisa bikin komen seperti ini. Misalnya fungsi, saya kasih komen ya, fungsi untuk menambah ya, 2 bilangan misalnya ya. Oke. Nah, di sini langsung diberikan clue ya. Request mappingnya adalah add. Ya kan? Nah, ini mau tambahkan, saya mau add-nya itu 2 bilangannya pakai pet variable aja ya, biar gampang. Nah, saya bisa tambahkan seperti ini, misalnya A dan B. Jadi langsung ya sama si GitHub Copilot itu langsung dikasih tahu. Kita nggak usah banyak apa namanya, banyak ya berpikir ya. Itu jadi ini jangan pakai request, tapi kita ganti aja jadi get mapping ya di sini ya. Oke, sebenarnya bisa juga, tapi ini kita akan menggunakan get mapping di sini. Oke, kita tambahkan di sini. Oke. Kemudian kita akan bilang, nah ini langsung jadi nih, langsung keluar kan ini, belum saya ketikin, nah udah ada di sini ya. Ya ini kita tinggal tap aja kalau sudah oke. Nah ini langsung jadi istilahnya. Ini get mappingnya ini belum diimport ya, saya akan import. Oke, pet variable-nya juga ya belum diimport, saya akan import juga. Ya selesai ya. Jadi enaknya kayak gitu ya. Nah saya bisa juga tambahkan misalnya fungsi untuk mengurangkan 2 bilangan misalnya ya. Ya, kita bisa pakai get mapping juga. Nah, untuk subtract ya, kalau sub ya. Sebetulnya enaknya kalau komennya pakai bahasa Inggris ya, jadi kita bisa langsung, tetapi bahasa Indonesia pun dia bisa. Tapi lebih enak memang pakai bahasa Inggris karena dia pasti lebih banyak referensinya ya. Public, atau kita langsung aja gini ya, kita ketikin di sini. Biasanya nanti kalau kita tunggu, nah sudah langsung ada, nggak usah ngoding lagi. Oke, kita tap aja, ya kan? Udah ada semua dan itu cukup benar ya, ya kan? Jadi kita nggak usah ngoding banyak lagi, ngetik banyak lagi. Terus tadi tambah kurang mengalihkan, oh kasih komen sama dia untuk kita harus menambahkan add ya, ini referensi juga, ya kan? Kasih semacam saran, oke, gua setuju. Ya, terus kita coba, oke, get mapping mul ya, benar ya, oke, aku setuju. Kita lihat lagi, apalagi kasih dia, nah dikasih lagi saran untuk public string multiply mul ya biasanya ya, oke, seperti itu ya. Nah ini lucu ya, jadi kita nggak usah terlalu banyak ngetik ya istilahnya ya. Ada lagi mungkin kasih saran apa lagi dia sama dia?
misalnya fungsi bagi ya, kali bagi. Oke, kita pakai juga. Kita coba pakai lagi get mappingnya div A div B. Oke, setuju. Nah, dia akan lihat pattern dari kita sebelumnya ya. Oke, udah jadi ya. Jadi kita nggak usah banyak-banyak ngetik. Ini sudah jadi semua. Oke. Apakah jalan? Ya kita coba ya. Kita coba save. Oke. Di sini kita akan coba running lagi. Ini kita bisa stop dulu ya di sini ya. Stop terminal dulu. Nah, cancel. Nah, di runnya ini kita kill terminal dulu ya. Oke. Kemudian kita akan running lagi ya si application ya. Run Java. Oke. Nah, jalan ya di sini ya. Ya, di sini ada tulisannya started on port 8080. Kita akan coba di browsernya ya. Oke, kita akan coba di browsernya, kita akan ketikkan localhost 8080 ya. Oke. Sini kita lihat, ya nggak apa-apa ya, karena ini bukan URL yang kita default yang kita bikin. Tadi URL yang kita default bikin adalah kita lihat di sini adalah kalkulator ya. Kalkulator /add/a,b ya. Kita coba lagi di sini. 8080 kalkulator. Misalnya add 5 tambah 2. Hasil 5 tambah 2 sama dengan 7. Ya, benar ya? Dan ini jalan. Memang jalan ya, tapi bukan berarti rekomendasi selalu benar ya. Kita harus cek juga. Contohnya kita cek seperti ini ya. Ini salah satu keunggulan kita menggunakan namanya Copilot ya. Kemudian juga mana keunggulannya kalau kita menggunakan satu fitur barunya dia, yaitu adalah GitHub Copilot Labs ya. Jadi itu harus install dulu extensionnya, nanti akan muncul di sini. Oke. Nah, di sini ada banyak ya. Kita bisa explain, berarti menjelaskan nih program apa sih sebetulnya. Oke. Di sini juga ada language translation. Jadi kita misalnya, oh, saya pengen buat ini untuk di bahasa yang lain, bahasa Python atau mungkin bahasa Node.js misalnya, seperti itu bisa juga ya. Terus kita juga bisa membuat sebuah dokumentasinya, dan kita juga bisa membuat test script-nya juga. Jadi ini sangat-sangat tentu membantu banget ya bagi programmer yang ingin melakukan pemrograman atau coding, karena ini sudah dibantu ya. Contohnya bagi teman-teman yang masih awam ya, ini kadang-kadang kita melihat program ini buat apa sih ya. Contohnya saya nggak ngerti nih tentang pemrograman ya. Terus saya akan coba tanya ya, saya akan blok ini ya. Terus kemudian saya akan tanyakan di sini. Oke, saya akan explain code di sini. Oke. Nah, terus saya akan ask Copilot. Tanyakan ke Copilot. Ini apa sih programnya, untuk apa sih ini? Hasilnya di sini akan kasih tahu sama dia ya. Jadi get mapping anotasinya digunakan untuk memapping URL path ke dalam sebuah metode. Jadi di mapping ini metode ini menjadi URL path ya istilahnya ya. Terus kemudian path variable ini gunanya untuk mengambil value yang ada di variabel URL nanti istilahnya. Gitu. Jadi dijelasin sama dia, kayak diajarin gitu kan. Nah, nanti kalau kita, oke ini benar, kita kasih helpful, great. Kalau enggak ya kita kasih helpful, nanti biar nanti si machine learningnya yang di GitHub Copilotnya akan belajar ya. Kalau sebetulnya ada trivianya, jadi GitHub Copilot sendiri itu sebetulnya menggunakan modelnya dari OpenAI ya, yang namanya adalah Codex ya. Jadi dia menggunakan Codex itu untuk tadi ya artificial intelligence ya, untuk dia bisa sampai seperti ini ya. Oke, lucu ya. Terus kita coba ya language presentation. Cobanya saya akan coba untuk mentranslate codingan yang tadi ini, scriptnya ini menjadi ke Node.js, ada nggak ya? Biasanya kan kalau sama-sama JavaScript sama Java ya, sama-sama Java tapi berbeda ya. Ada nggak di sini ya? Kita lihat. Atau JavaScript mungkin ya, JavaScript ada nggak? Coba kita ketikin. Bukan, jangan Python ya. Kalau Python juga bisa sih Python, tapi saya pengennya coba PHP lah ya. Kita ke PH ya. Bagaimana nih codingannya kalau di PHP? Oke, oh nggak ada di sini ya. Tapi kalau mungkin kalau fungsinya aja ya, karena di PHP nggak ada get mapping ya, fungsinya aja deh coba ya. Coba kalau di PHP seperti apa sih nih? Nah, kalau di PHP fungsinya seperti ini bentuknya. Ini pakai PHP. Kalau pakai Python gimana coba? Pakai Python. Ya, jadi kita bisa tahu pakai Python
Kita coba tanyain lagi bentuknya gimana nih untuk tambah-tambahan. Oh, Python bentuknya seperti ini. Jadi dia bisa mentranslate suatu fungsi untuk menjadi fungsi dalam bahasa yang lain istilahnya. Oke, jadi cukup enak ya. Jadi kalau kita punya script dari bahasa yang lain, nah contohnya kalau pakai Node.js ya, TypeScript di sini ada ya. Nah kita coba lihat, atau TypeScript-nya React atau TypeScript-nya JavaScript, kita bisa tahu di sini. Nah ini pakai TypeScript-nya ya, nah seperti itu. Jadi enak ya kalau kita mau menambah-nambah ya, nambah-nambah tadi bahasa yang lain, misalnya gitu kan. Kalau kita bingung, oh saya pengen fungsi yang ini nih tapi ditulis dalam bahasa yang lain, itu bisa juga dengan menggunakan tadi ya Copilot Lab itu. Terus contohnya kita lihat lagi di sini ya, readable ya, di sini akan lihat. Nah dia akan dapetin di sini ya, untuk biar bisa code-nya jadi berantakan tapi malah ya code-nya bisa lebih dibaca ya. Atau misalnya ada sedikit error di sini ya. Oke, ini ada error. Oke, saya save dulu. Kemudian saya coba akan fix bug ya di sini ya. Nah, di sini akan setahu sama dia nih. Ya, errornya di sini ditambahin sorry. Ya, saya itu coba di blok dulu ya. Saya blok dulu. Terus saya akan fix bug di sini ya. Ya, nah ditambahin ya di sini ya, tambah titik komanya, tapi juga tambahin request mappingnya, padahal nggak perlu ya. Mungkin coba kalau saya pakai functionnya aja ya, terus kemudian saya akan fix bug di sini. Oke, ditambahin sama dia titik komanya. Jadi dia tahu ya errornya yang mana gitu, tahu, dan dia harus melakukan apa. Coba contohnya di sini, ini kan tambah-tambahan ya. Di sini saya jadiin misalnya C, ya misalnya gitu ya. Ada error ya berarti kan ya. Coba kita akan fix bug di sini. Oke, nah diganti jadi B sama dia. Oke, pinter ya dia ya, gitu kan. Meskipun ini masih sederhana, tapi lumayan untuk membantu-bantu kita kalau cari bugnya seperti apa, juga bisa ya untuk ngedebug, nge-clean, atau biar lebih readable ya. Ditambahkan tabs baru, ya kan, tipe-tipe datanya, atau kita bikin dokumentasinya di sini ya. Kita bikin dokumentasinya. Di sini double jadian ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba. Jadi banyak fitur-fiturnya ya. Atau kita mau bikin sebuah text generation ya di sini ya. Kita akan select text dulu di sini. Oke. Ya di sini kita coba kemarin. Oh di sini sorry ya, hanya bersupport untuk JavaScript dan TypeScript. Kayak ini masih lab ya, masih beta ya. Jadi belum fungsi semuanya. Kabar baiknya nanti akan ada Copilot X ya. Ini jauh-jauh lebih keren lagi karena kita bisa menyuruh programnya untuk membuat sesuatu ya. Tapi kayaknya sih kita masih beta ya, jadi belum bisa semua orang jalanin ya. Tetapi dengan cara seperti ini tentunya tadi ya kita bisa lebih cepat untuk melakukan pemrograman. Kenapa? Karena tadi ya seakan-akan ada teman kita yang bantuin kita untuk melakukan coding gitu kan. Jadi kayak seperti pair programming lah. Pair programming kan gitu kan, biasanya logiknya apa sih gitu kan. Contohnya saya mau bikin ya di sini, ini sudah ada semua untuk kali bagi ya. Saya mau menghitung jarak ya. Jarak antar dua DPS ya. Fungsi untuk menghitung jarak dua titik lokasi, titik koordinat lokasi misalnya. Oke. Nah, kita coba ya pakai latlon. Kita coba lagi. Nanti dia akan lihat. Nah, ini. Nah, jadi kita tinggal kasih komennya, nanti dia akan coba mencari apa sih, bagaimana caranya ya untuk melakukan jarak dua titik koordinasi dengan menggunakan latitude dan longitude ya. Yang ini biasanya kalau kita cari di Stack Overflow ya kita butuh waktu ya untuk menganalisanya. Tapi kalau di sini enaknya apa? Sudah dikasih tahu sama dia seperti itu kan. Ya kita tinggal coba aja nanti ya jaraknya berapa. Tapi banyak banget ya fungsi-fungsinya sehingga kita tadi ya bisa mempercepat bagaimana kita melakukan codingannya. Nah, ini contohnya untuk tadi ya menggunakan Copilot. Sebetulnya masih banyak lagi. Apalagi nanti kalau sudah ada Copilot X ya, itu pasti lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan ketika untuk mengcoding tadi ya
mengcoding program apapun, bisa semua, bisa Java, Java backend, dan bahkan Java backend pun lebih enak, tentunya lebih nyaman kalau kita bisa menggunakan Copilot ini sendiri. Oke, itu aja dari saya. Saya akan kembalikan lagi ke hostnya. Thank you semua. Luar biasa. Terima kasih info dan juga ilmunya nih Kak Dewa. Oke. Jadi cukup canggih ya Mas Christian. Jadi kita bisa banyak dibantu oleh Copilot ini dalam melakukan pemrograman. Tentunya bukan menggantikan programmer ya, tapi kita lebih dipercepat pekerjaannya gitu kan. Kan kadang-kadang nggak semua programmer hafal ya dengan semua sintaks-sintaksnya. Kadang-kadang ada yang kelewat, ada yang kurang. Nah ini kita dibantu banget gitu kan. Jadi kayak punya temen saat ngoding istilahnya. Dan temennya bisa 24 jam. Kalian mau kerja jam 1 malam pun masih ada yang nemenin juga ya. Sayangnya nggak bisa diajak curhat aja gitu kan. Kalau bisa diajak curhat pasti akan lebih seru ya. Pasti lebih seru banget tuh Kak Dewa. Oke. Tentunya bisa mempermudah kita ya dalam mengerjakan pengkodingan di bagian Java backend. Nah, teman-teman, gimana nih dari hasil pembicaraan hari ini? Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung tulis di kolom chat yang ada di Zoom kalian nih. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, ada info promo menarik nih yang akan disampaikan oleh Kak Alia. Untuk Kak Alia, dipersilakan Kak. Hai Kak, aku izin share screen ya. Oke Kak. Oke, Kak Christian, share screen aku udah terlihat? Sudah Kak, sudah kelihatan. Oke, udah muncul ya. Oke, selamat malam guys, selamat malam Kak Dewa, Kak Christian, Kak Icil. Perkenalkan, aku Thalia, technical recruiter dari PT Dika untuk bootcamp juara codingnya. Di sini aku mau kasih tahu beberapa promo-promo untuk bootcamp juara coding kita di Java Backend ya. Oke. Yang pertama nih, aku mau kenalin dulu untuk juara coding ini. Jadi juara coding ini adalah lembaga pelatihan untuk menjadi programmer yang handal dan siap kerja. Juara coding juga menjadi tempat yang tepat nih untuk meningkatkan kemampuan guna menunjang karir ataupun switching karir. Oke, untuk di bootcamp juara coding ini kita itu sudah berdiri dari 2019 sampai saat ini. Udah ada 27 batch, juga kita udah terserat di market kurang lebih 80% lulusan bootcamp kita udah bekerja. Juga udah ada lulusan kurang lebih 500 siswa. Oke. Untuk di bootcamp Java Backend saat ini, di batch sekarang, itu memiliki beberapa keunggulan nih. Yang pertama, untuk semua mentor kita itu trainernya udah bersertifikasi BNSP. Untuk BNSP ini adalah sertifikasi untuk sertifikasi job ya. Jadi sudah legal skillnya. Lalu juga nanti ada Learning Management System ataupun LMS. Selanjutnya itu ada silabus pelatihan terupdate. Nah, untuk mendapatkan silabus pelatihan terupdate ini sudah ada di-share ya sama tech recruiter masing-masing melalui link Gform. Nanti di dalamnya itu ada silabus lengkap dari Java Backend. Lalu selanjutnya ada studi kasusnya nanti saat bootcamp. Untuk bootcamp kita itu selama 10 minggu ya, dari Senin sampai Jumat. Mulainya jam 7 malam sampai sekitar setengah 10 malam, Senin sampai Jumat selama 10 minggu. Lalu juga nanti akan mendapatkan portfolio project. Jadi selama bootcamp itu kita bukan hanya belajar, juga tapi kita mempraktekkan. Lalu nanti ada on-job training, lalu juga fokus group discussion,
Terus juga live coding, mendapatkan sertifikat, dan juga yang terakhir ini nih, mungkin yang lebih penting bagi fresh graduate ataupun teman-teman yang lagi membutuhkan pekerjaan nih, cuma skillnya belum memadai. Karena dari kita juga membantu peserta yang sudah lulus bootcamp itu membantu mengoferingkan. Jadi ke klien kita itu cukup banyak ya, teman-teman. Oke. Ini ada beberapa trainer untuk nanti di bootcamp selama 10 minggu. Ada Kak Koswara, ada Kak Paul, ada juga Kak Yanwar. Dan juga nanti masih ada yang lainnya lagi. Nanti tuh sistemnya itu pembelajarannya mentor dan peserta akan berada dalam satu grup WhatsApp. Itu private ya. Oke. Kita untuk Java Backend itu di batch 15. Mulainya tanggal 12 Juni 2023. Kurang lebih 2 mingguan lagi ya, kayak. Oke, aku masuk ke bagian ada untuk paymentnya. Jadi untuk di bootcamp Juara Coding ini kita ada beberapa metode payment ya, teman-teman. Yang pertama itu kita ada di metode cash. Untuk ketiga metode payment ini sebenarnya harga awalnya kita sama di 12 juta, cuma dia diskonnya berbeda ya masing-masing metode. Nah, untuk yang cash ini teman-teman kita bahas satu persatu. Untuk yang cash ini dibagi dua, ada cash tunai dan cash cicilan. Harga awalnya itu di 12 juta. Untuk cash tunai itu dari 12 juta diskon ke 5 juta. Kalau untuk cash cicilan itu dari 12 juta diskon ke 5,3, maksimal dicicil sebanyak 3 kali cicilan, sorry. Oke. Nah, selanjutnya itu ada metode payment namanya Dana Cita. Untuk metode payment Dana Cita ini dia seperti program pay letter ya, teman-teman. Untuk program pay letter ini jadi selama akhir bulan pembayarannya. Dari harga 12 juta, diskonnya ke harga 6,7, teman-teman. Nah, itu tenornya kelipatan 3, jadi ada pilihan dari 3, 6, 9, 12 tenor yang bisa diambil Dana Cita ini. Itu pembayarnya setiap akhir bulan biasanya. Setiap tanggal 25 setiap akhir bulan. Oke, selanjutnya itu nanti ada metode payment namanya beasiswa ataupun income sharing agreement. Untuk income sharing agreement itu harga awalnya sama di 12 juta, teman-teman. Cuma dia diskonnya menjadi 9 juta dan itu maksimal dicicil sebanyak 18 kali. Nah, untuk metode beasiswa ini nanti ada DP sebanyak 500.000. DP 500.000 itu akan dibayarkan saat sebelum interview bersama mentor. Jadi step-stepnya untuk beasiswa ini cukup banyak ya, karena ini kan program beasiswa. Nah, untuk program beasiswa ini, itu cicilan pertama akan dibayarkan saat peserta yang sudah lulus ini bekerja. Gitu. Nah, selanjutnya ada syarat dan ketentuan untuk di program beasiswa ini. Yang pertama, maksimal usianya nih teman-teman di 27 tahun, harus sudah lulusan IT ataupun lulusan MIPA. Minimal D3. Selanjutnya domisilinya di Jabodetabek atau di Bandung. Lalu syarat dan ketentuan selanjutnya itu sedang tidak bekerja calon pesertanya ini, dan yang terakhir itu ada minimal IPK-nya. Untuk kampus akreditasi A minimal IPK itu di 3,50. Untuk kampus akreditasi B itu minimal IPK di 3,80. Gitu. Nah, itu untuk ketiga metode payment. Selanjutnya, kenapa nih teman-teman harus milih bootcamp Juara Coding dibanding bootcamp IT lainnya? Karena kita ada beberapa keunggulan ya, teman-teman. Yang pertama itu di bootcamp Juara Coding ini full training dengan mentor. Jadi nanti sistemnya itu online ya, lewat Gmeet ataupun lewat Zoom dengan mentor. Dan itu setiap hari, Senin sampai Jumat. Oke.
lalu juga nanti dapat learning management system. Jadi learning management system ini tuh apa sih? Dia itu seperti website, itu nanti di dalamnya ada absen, lalu juga ada silabus perharinya yang akan diupdate. Biasanya diupdate-nya itu sebelum kelas dimulai ya, yang malam. Terus nanti di dalam websitenya juga itu ada hasil record setiap hari pertemuan. Jadi kita meminimalisir peserta-peserta yang terlambat masuk kelas ataupun peserta yang sedang tidak bisa ikut di hari itu. Jadi meminimalisir ketertinggalan. Lalu selanjutnya juga kita menyediakan job connector. Job connector kita cukup banyak ya teman-teman. Selanjutnya ada dedicated trainer, lalu juga harganya yang terjangkau dan juga mendapatkan portofolio. Portofolionya itu nanti bakal untuk portofolionya itu nanti akan diajarkan sampai di GitHub ya biasanya, sampai GitHub-nya itu selesai. Oke, selanjutnya juga, ini teman-teman yang nanya, yang kalau ada pertanyaan nih, konektor kita tuh apa aja sih? Jadi untuk juara coding ini itu ada beberapa klien ya, kurang lebih kita udah ada 100 klien. Berikut beberapa contoh-contohnya ada di Axiata Digital Labs, ada di BCA, Metrodata, Nextsoft, Bor Teknologi, terus juga Peruri, Fishery, Mega Finance, terus juga Inagiri, Agents, banyak sih ya, cukup ada BNI, ada BRI, dan lain-lainnya. Oke, berikut ada portofolio nih, contoh-contoh portofolio. Contoh-contoh portofolio yang akan dilakukan nanti sama calon pesertanya. Tuh, ada banyak ya, ada beberapa portofolio, itu cuma contohnya aja, masih banyak yang lain. Juga ini untuk portofolio SPA, kalau ini ya, kalau kita kan jadi Java Backend. Oke, ini ada beberapa testimonial dari senior-senior teman-teman nih, yang udah duluan masuk bootcamp. Ada Kak Aldi, dia dari di batch 1 udah jadi supervisor programmer internal kita. Terus juga yang kedua nih ada Karere itu dia dari batch software quality assurance di batch 3, dia udah kerja di Bank Mandiri. Masih banyak lagi ya kayak testimonial yang udah masuk, ada yang kemarin sih baru masuk, dia udah di BRI, ada di BCA, udah banyak tersebar di Axiata Digital Labs juga udah banyak ya kayak. Oke, untuk pendaftarannya itu nanti akan dihubungin sama teknik recruiter masing-masing ataupun dari tim operasional marketing lewat WhatsApp, chat ataupun lewat WhatsApp call. Oke, selanjutnya yang tadi aku jelaskan ya, tadi ada di cash tunai, cash cicilan, lalu juga ada dana cita. Untuk dana cita ini dia program pay later-nya khusus untuk pendidikan ya Kak ya. Kenapa khusus? Karena ini di settingnya sama OJK itu di bunga 0%. Jadi dia 0% sama sekali nggak ada bunganya. Oke, ini untuk yang pembayaran cash. Cash tunai di 5 juta, cash bertahap di 5,3. Lalu juga untuk dana cita di 0,0% ya bunganya. Ada di kelipatan 3 yang tadi aku jelasin ya, di 3, 6, 9, 12. Gitu. Lalu juga selanjutnya nih, untuk mendapatkan diskon yang tadi aku bilang ya, yang dari harga awal 12 juta tapi diskon yang berbeda-beda 50-60%, kita ada 2 diskon. Yang pertama di webinar dan yang kedua di sosial media. Untuk di webinar nih, kayak webinar yang lagi teman-teman jalanin sekarang, saat webinar sekarang bisa di screenshot webinarnya saat mengikuti, lalu nanti dimasukin ke Snapgram ataupun ke IG Story, follow IG Juara Coding,
@juara-coding, lalu mention Instagram Juara Coding. Jangan lupa kasih hashtag nih, siap kerja Juara Coding, dan tag 3 teman kakak-kakak di Snapgram tersebut. Gitu, nanti bisa di screenshot lagi nih kalau IG story-nya udah terupload, kirim ke tag recruiter masing-masing, itu bakal dijadiin sebagai promo. Nah, untuk mengklaim yang 50-60% tersebut. Kalau yang kedua itu ada jenis promo di sosial media. Kalau promo di sosial media ini kakak-kakak mengikuti TikTok-nya Juara Coding dan juga Instagram Juara Coding, lalu komen di salah satu feed IG ataupun TikTok, tag 3 teman, mention Juara Coding di IG maupun TikTok, lalu memberikan hashtag siap kerja Juara Coding. Nah, itu boleh di screenshot juga, kirim ke tag recruiter masing-masing. Nanti akan menjadikan klaim di sosmed. Oke, selanjutnya ini ada tabel harga untuk bootcamp Juara Coding ya. Di cash bertahap, cash tunai ataupun dana cita. Oke, terakhir nih informasi penting dari aku untuk benefit Juara Codingnya. Setiap bootcamp kan pasti ada keunggulan masing-masing. Nah, ini nggak salah satu sih sebenarnya ya teman-teman. Ini ada 3 benefit dari Juara Coding. Yang pertama, semua lulusan Juara Coding mendapatkan training soft skills cara melakukan interview kerja. Untuk training soft skill ini, dari peserta yang lulus nanti akan diberikan CV template dari Juara Coding, membuat CV yang bagus untuk bekerja, lalu juga nanti dibantu offeringkan oleh tag recruiter masing-masing, seperti gitu ke klien kita yang banyak tadi listnya ya. Lalu juga ada tingkat kesuksesan lulusan Juara Coding itu udah mendapatkan pekerjaan mencapai kurang lebih 90%. Jadi rata-rata untuk peserta yang udah lulus di Juara Coding, mau batch apapun itu, mereka sudah bisa masuk ke klien kita ataupun mereka mendapatkan panggilan interview di tempat-tempat lain karena sudah mendapatkan portofolio dan gitu. Oke. Segitu aja nih informasi dari aku, Kak Christian. Oke, aku balikin ke Kak Christian ya. Oke, Kak Talia. Wah, teman-teman, menarik banget nih promonya dari Juara Coding Bootcamp. Nah, terima kasih juga nih untuk Kak Talia atas penjelasan mengenai promo Juara Coding Bootcamp. Nah, kalau teman-teman mau switch karir atau upgrade skill, ataupun menambah ilmu seputar programmer, teman-teman bisa langsung daftar di Juara Coding Bootcamp. Oke, semuanya kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab nih. Untuk Kak Dewa, kita boleh langsung ke sesi tanya-jawab nih, Kak. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom chat nih. Ya, oke. Sebelumnya, teman-teman bisa juga mohon kesediaannya untuk mengisi feedback webinarnya yang ada di kolom chat yang udah di-share sama admin Juara Coding nih, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Kayaknya belum ada yang tulis nih, Kak Dewa. Belum ada yang bertanya. Mungkin Mas Kris saja yang bertanya mungkin. Apa ya enak nih, Pak? Lu jangan nanya nomor ya, gue nggak ngerti kalau. Oke, untuk mungkin kalau dari aku nih, Kak, kelebihannya dari kemunculan si Copilot AI ini nih, Kak. Oke, kelebihan atau keuntungan? Oke, keuntungannya ya. Biasanya sih kalau programmer ya, itu kan biasanya tadi ya,
yang paling banyak itu pertama satu ya sintaks ya. Sintaks itu kan kadang-kadang kalau kita apalagi yang full stack ya. Full stack kan berarti harus bisa memahami beberapa bahasa sekaligus gitu kan. Sintaksnya mungkin ada yang sedikit lupa atau mungkin tidak hafal semua. Nah, dengan adanya seperti ini jangan khawatir ya. Karena bisa sangat membantu ya. Contohnya beberapa pengalaman saya sendiri ya, dulu saya mempelajari bahasa-bahasa yang baru kayak Python dan lain-lain seperti itu sangat kebantu gitu kan, karena kan kalau kita baru belajar kadang-kadang itu ya suka banyak lupanya gitu kan, tapi dengan ada Copilot ini ya lebih enak gitu loh, kita bukannya nggak belajar tapi tetap belajar, tapi lebih depannya kayak ingat-ingat misalnya REST controller gitu kan, misalnya kan pakai REST-nya ingat tapi belakangnya apa ya gitu kan, nah itu bisa dibantu. Atau mungkin memecahkan beberapa yang terlalu hafalan ya, misalnya bagaimana sih cara nulisin file ke dalam dengan menggunakan bahasa Python misalnya atau Java backend. Nah itu atau Java ya gitu kan, itu kadang-kadang suka lupa ya, mungkin awalnya ingat tapi jarang digunakan lupa. Nah itu bisa dibantu juga ya istilahnya. Jadi ya tadi ya untuk mempercepat pekerjaan aja sih lebih banyaknya ya gitu kan. Dan bagi teman-teman yang baru belajar pemrograman juga lebih enak. Kenapa? Karena ada yang kayak nge-guidance juga gitu. Ya kan, karena kadang-kadang malas ya, nih aduh kok lupa lagi gitu kan. Nah itu bisa dibantu banget di situ istilahnya. Jadi AI itu ya ke depan pasti akan semakin banyak involve ya ke dalam sebuah kehidupan kita ya sehari-hari ya. Kenapa? Karena ya mau nggak mau teknologinya semakin berkembang dan semakin bisa diimplementasikan di use case atau real case yang kita hadapin. Mungkin bukan hanya di pemrograman ya, mungkin juga di semua lini itu pasti akan ada tools-tools yang bisa membantu seperti ini. GitHub salah satunya membuat sebuah copilot ya yang berdasarkan dari AI. Nah, ini juga bisa sangat membantu kita untuk melakukan pekerjaan khususnya sebagai para programmer ya. Nanti sih kita tunggu aja, mudah-mudahan cepet nih ngeluarin yang Copilot X-nya karena saya juga penasaran, karena kalau itu mirip udah bener-bener bisa chat ya istilahnya ya. Jadi kita kayak bisa konsultasi, bisa kayak diajarin kayak tadi ya pakai kayak GitHub Labs tadi itu ya, jadi kita bisa tahu oh fungsi ini untuk ini gitu kan. Kadang-kadang kalau kita lihat source code orang gitu kan ya, ini apa sih ya gitu kan ya, logika untuk apa gitu kan, nah itu bisa kita ketahuin juga ya gitu sih. Jadi banyak tentunya semakin canggih kalau kita tidak update dengan teknologi tentunya itu ya ketinggal ya, kok ada orang yang lebih cepat gitu kan ya, karena mungkin caranya atau triknya masih kurang. Nah makanya untuk trik-trik seperti ini sangat bermanfaat ya kalau kita bisa pelajarin seperti itu sih kurang lebih ya Mas Christian ya. Oke deh Kak. Wah menarik banget nih, dengan adanya Copilot AI ini dapat mempermudah kita nih untuk melakukan pengkodean dalam Java backend. Nah kalau tadi kita udah bicara tentang keuntungan ataupun kelebihan dari Copilot si AI ini. Nah mungkin boleh dijelaskan juga nih Kak kelemahan atau kekurangan dari Copilot AI. Oke, kekurangannya pertama bayar. Itu udah kurang banget ya. Itu pasti itu Kak. Ya kan? Apalagi yang masih bayar gitu kan, biasanya kan kita masih mikir-mikir ya. Tapi worth it kok istilahnya. Kalau misalnya kita ada duit mas 100.000 ya daripada kita jajan-jajan nggak jelas gitu ya, masih worth it sih kalau saya bilang ya. Jadi kelemahannya itu. Kedua ya tentunya tidak sesempurna yang kalian inginkan, karena itu pasti akan selalu berkembang. Terus kemudian itu aja sih mungkin ya. Tadi ya tetap orang itu harus bisa ngoding ya. Maksudnya nggak mungkin kalau kalian nggak bisa ngoding terus bisa tiba-tiba ngoding, nggak mungkin ya. Tetap ini cuma untuk alat bantuan aja sih. Tetapi tadi sangat membantu sih sebetulnya ya. Kalau nggak banyak sih kekurangannya sih, gitu kan. Oke, ini ada yang tanya nih kayak Mas Krisnya nih ya. Oh ini ada Mas Paul nih kayak nih. Mas Paul nih mentor Java backend-nya nih. Oh iya. Halo Mas Kak Paul. Ya. Aduh. Oke. Kak, AI-nya bagaimana cara installnya? Tadi ada ya di plugins-nya IDE kalian bisa menggunakan Eclipse atau Eclipse lagi. IntelliJ, Visual Code, ya kan? Terus IntelliJ JetBrains, Visual Code, terus Visual Studio itu ada semua ya di situ ya. Jadi tinggal di install aja plugins-nya di extension. Kalau di Visual Code tadi di extension.
Terus ada juga dari Mas Hadin Ibrahim, Kak mau tanya untuk fitur Copilot AI bisa digunakan untuk API juga nggak ya? Maksudnya ini bisa digunakan untuk API itu mungkin API seperti apa nih maksudnya ya? Pembuatan programnya atau apanya? Kalau pembuat programnya tentunya ya bisa, maksudnya dalam arti dia akan mereferensikan ya, maksudnya kalau kita mau bikin API nih untuk apa nih, misalnya untuk nge-save, untuk CRUD, ya kan, dia bisa mereferensikan istilahnya. Terus tapi kalau misalnya mau digunakan untuk API-nya, maksudnya mau digunakan untuk di tempat yang lain, kita bisa pakai OpenAI ya. Tadi itu yang saya bilang Codex tadi itu adalah engine-nya yang sebetulnya engine-nya yang digunakan untuk Copilot ini. Itu bisa kalian buka di OpenAI ya istilahnya ya. Oke. Tadi udah ada Kak Suhaidi Wedi yang bertanya, terus ada Kak Hadin Ibrahim. Nah, untuk yang teman-teman yang lainnya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Boleh banget nih, langsung isi di kolom chat. Oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih, Kak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, nanti mungkin masih pada mikir-mikir ya. Nanti kalau Java Backend nanti akan diajarkan oleh Mas Paul ini ya, ini expert Java Backend, jadi masih banyak ilmunya. Bagi teman-teman yang pengen belajar, tentunya pemrograman sekarang sudah jangan khawatir ya, tidak seperti dulu lagi, sudah mulai dipermudah dengan banyak tools ya dan tips dan triks. Tentunya tetap kalau yang awal-awal paling cepat belajarnya kalau ada di bimbingnya ya gitu kan, dan kita mentor-mentornya adalah mentor-mentor tadi ya, banyak pengalaman ya tadi sesuai yang dikabarkan oleh Mbak Talia tadi ya. Jadi jangan ragu, intinya selalu belajar, selalu berinovasi ya. Itu aja dari saya. Thank you Mas Christian. Oke deh Kak Dewa. Oke, teman-teman mau diingatkan lagi untuk teman-teman untuk mengisi feedback yang udah di-share oleh kakak admin di kolom chat Zoom-nya nih, teman-teman. Nah, teman-teman masih adakah yang ingin bertanya? Oke, kayaknya udah nggak ada yang bertanya lagi nih, Kak Dewa. Oke. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke sesi terakhir ya, Kak Dewa ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu foto bersama nih, teman-teman. Untuk teman-teman diminta kesediaannya untuk membuka kameranya nih, untuk lihat ekspresi kalian nih. Yuk teman-teman dibuka kameranya. Untuk kakak admin boleh dibantu. Oke, siap kakak admin. Oke teman-teman, kita berpose dulu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita sudah masuk ke sesi foto bersama. Pada kakak admin, terima kasih banyak untuk bantuannya. Terima kasih juga nih untuk Kak Dewa atas ilmu dan juga info menarik seputar coding Java Backend bersama Copilot AI. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada webinar pada malam hari ini itu bermanfaat dan bisa digunakan dalam pekerjaan teman-teman sebagai seorang programmer nih. Akhir kata, saya Christian pamit undur diri. Sampai ketemu di event Juara Coding selanjutnya. Sampai jumpa ketemu kembali, teman-teman. Thank you. Terima kasih Kak Christian, Kak Dewa, dan Oke. Kak Pabu. Thank you. Selamat malam, teman-teman. Sama-sama. Terima kasih semua. Kamu stres mikirin coding yang nggak berhasil? Yuk ikuti tips selanjutnya. Siapa tahu permasalahan kamu bisa selesai. Tips yang pertama, coba kamu berhenti sejenak, tarik nafas,
Dan pelan-pelan cari permasalahanmu dari bawah sampai atas. Pastikan kamu mencarinya dengan benar ya. Jika masih bingung, coba tanya teman atau cari referensi di internet. Tips yang kedua, simpan dulu proyekmu dan istirahatlah sejenak atau lakukan aktivitas lain seperti halnya main game, membaca buku, atau keluar rumah istilahnya healing. Nah, setelah itu, jika masih belum, siapa tahu kamu butuh berdoa dulu. Kalau sudah berdoa, Tuhan akan berikan kelancaran untuk kamu berpikir. Tips yang ketiga adalah tidur. Dengan tidur, maka badan kamu akan rileks dan kamu bisa melanjutkan ngoding dengan otak yang fresh. Sehingga kamu bisa tahu masalah codinganmu dan kamu bisa memecahkan masalah tersebut. Jangan lupa follow media sosial Juara Coding biar kamu dapat tips-tips menarik lainnya.